Penting bagi adik-adik untuk bisa mengetahui rencana penelitian untuk skripsinya ya. Nah, bagaimana caranya bisa kita menentukan rencana penelitian yang baik dan benar? Ayo kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi dengan saya di channel saya. Kali ini saya akan sharing terkait dengan bagaimana sih caranya kita menentukan penelitian ya untuk skripsi, karena ini nanti berkaitan dengan kelancaran kita dalam menulis skripsi. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk terus dukung channel saya dengan cara mengklik tombol subscribe, like, share, dan komen. Juga jangan lupa untuk juga menyalakan tombol loncengnya dan melihat video-video saya secara penuh. Nah, menentukan rencana penelitian yang tepat itu merupakan hal yang paling dalam ya untuk menyelesaikan skripsi. Berikut ini saya akan memberikan beberapa tips yang bisa membantu adik-adik mahasiswa untuk menentukan rencana penelitian di dalam skripsi. Jadi, ini dilakukan sebelum adik-adik itu menyusun skripsi. Jadi membuat dulu perencanaan biar nanti kedepannya itu dapat berjalan dengan lancar. Nah, yang pertama itu adalah tentukan dulu topik penelitian yang tepat. Nah, dari mana kita bisa menentukan topik penelitian yang tepat? Nah, topik penelitian yang tepat itu adalah topik penelitian yang sesuai dengan minat dan passion ya. Saya kira ini seringkali saya sampaikan di video-video saya sebelumnya ya. Kenapa demikian harus sesuai dengan minat dan passion saudara? Karena berkaitan atau berhubungan langsung dengan ketika saudara nanti akan membuat skripsi ya. Nanti kalau Anda tidak sesuai dengan minat saudara, tidak sesuai dengan passionnya, itu bisa besar kemungkinan skripsi saudara akan banyak mengalami hambatan ya. Nah, selain itu, selain dengan minat dan passion, serta memiliki relevansi dengan bidang studi Anda ya. Jadi, pastikan bahwa ini sesuai dengan bidang studi Anda. Pastikan topik yang Anda pilih itu cukup spesifik ya dan terfokus. Jadi jangan terlalu luas gitu sehingga Anda dapat menghasilkan penelitian yang berkualitas. Yang kedua, itu tentukan tujuan penelitian. Nah, bagaimana caranya kita bisa menentukan tujuan penelitian? Tujuan penelitian itu Anda harus mencari tujuan penelitian yang jelas dan terinci ya, sehingga Anda memiliki panduan yang jelas dalam melakukan penelitian. Tujuannya, kita melakukan tujuan penelitian ini juga bisa membantu Anda dalam menentukan metode penelitian yang sesuai. Yang ketiga, pilihlah metode penelitian yang tepat. Ya, ada berbagai macam ya metode penelitian yang dapat digunakan, seperti misalnya studi literatur, kemudian survei, eksperimen, dan sebagainya. Ya, Anda pilih mana yang lebih mudah Anda kerjakan. Ya, jadi disesuaikan juga dengan topik penelitian Anda. Jangan Anda memilih metode-metode yang kemudian nanti akan membuat Anda kesulitan di dalam menyusun skripsi, terlebih-lebih ketika nanti ditanya oleh dosen pembimbing dan dosen penguji pada saat sidang misalnya, semacam itu. Banyak sekali mahasiswa yang mengalami kesulitan di dalam memilih metode penelitian yang tepat ya. Yang keempat itu tentukan sampel penelitian ya. Sampel penelitian ini bisa ditentukan yang representatif ya dan mencangkup populasi yang ingin Anda teliti. Jadi pastikan bahwa jumlah sampel yang Anda pilih itu cukup besar untuk menghasilkan hasil penelitian yang valid ya, yang dapat Anda pertanggungjawabkan. Jadi sebelum Anda memang katakanlah terjun ke lapangan untuk melakukan eksperimen ya, itu Anda harus sudah memperhitungkan bahwa seperti apa sampel yang akan saya ambil ya, apakah itu adalah berupa manusia ataupun berupa komplotan komunitas ya di industri dan macam-macam itu. Kemudian yang kelima,
itu adalah kumpulkan data ya. Jadi data-data yang kita kumpulkan itu tentunya menggunakan metode yang telah kita tentukan sebelumnya ya. Pastikan bahwa data yang Anda kumpulkan itu harus akurat dan relevan dengan topik penelitian saudara. Jadi ada hubungannya, ada kaitannya dengan penelitian yang Anda lakukan. Yang keenam, setelah kita melakukan pengumpulan data, maka langkah keenam itu adalah kita menganalisis data. Nah, analisis data ini ya tentunya kita menggunakan metode yang sesuai. Pastikan bahwa analisis data Anda itu dapat mendukung hipotesis yang Anda telah tetapkan sebelumnya ya. Banyak mahasiswa ya yang menganalisis datanya itu ya hanya sekedar menggunakan Excel dan lain-lain. Itu sebenarnya tidak ada masalah selagi kalau Anda mampu mempresentasikan atau mengilustrasikan dengan baik. Itu jauh lebih bagus. Sebenarnya banyak software-software yang bisa saudara terapkan untuk menganalisis data biar tampilannya itu lebih bagus ya. Saya kira Anda yang masih muda tentunya pengetahuan akan ilmu IT-nya juga pasti lebih baik dibandingkan dengan yang katakanlah dosen-dosen saudara ya, semacam itu. Yang ketujuh itu buat kesimpulan. Jadi kita membuat kesimpulan yang jelas dan ringkas dari hasil penelitian saudara. Jadi kita merangkum ya dari sekian bab itu dirangkum dalam satu bab kecil yang disebut dengan kesimpulan, dan pastikan bahwa kesimpulan yang Anda buat itu mampu menjawab tujuan dari penelitian yang Anda telah tetapkan. Yang kedelapan itu adalah tulis laporan penelitian. Nah, ini yang seringkali menjadi penghambat utama oleh sebagian besar mahasiswa ketika mahasiswa itu sudah selesai melakukan penelitian, kemudian sudah mengumpulkan data, bahkan sudah menganalisisnya, terkadang kesulitan di dalam menyusun kalimat dalam hal ini untuk laporan ya, skripsinya gitu. Nah, laporan penelitian yang bagus itu adalah harus laporan penelitian yang rapi dan sistematik ya. Pastikan bahwa laporan penelitian yang Anda buat itu dapat menjelaskan dengan jelas seluruh ya proses penelitian yang Anda telah lakukan. Nah, ini yang kadang mahasiswa itu kebingungan dari situ. Jadi kalau kita berbicara tentang proses penelitian yang Anda lakukan ya secara keseluruhan, mulai dari pengumpulan data hingga dianalisis, itu saya seringkali menyarankan ke mahasiswa saya bahwa setiap step per step ya itu Anda harus catat ya. Jadi apa yang Anda lakukan pada hari itu dicatat ya. Kayak seperti Anda membuat memo lah ya, atau catatan kecil, buku harian lah semacam itu. Itu karena pada demikian itu nanti akan membantu saudara ketika nanti menulis laporan penelitian. Nah, itu akan sangat-sangat membantu saudara sehingga Anda sudah kan punya catatannya ya. Nah, kalau saya biasanya menggunakannya di notes ya, di notes yang sudah ada, yang sudah tersedia di Microsoft ya. Yang sudah tersedia di Microsoft. Jadi apa yang saya lakukan itu saya catat di notes, besoknya apa yang saya harus lakukan juga saya catat di notes. Itu untuk mempermudah kinerja saya ke depan. Nah, dengan demikian tips-tips yang sudah saya sebutkan di atas tadi itu diharapkan dapat membantu menentukan sebenarnya rencana penelitian yang tepat untuk menghasilkan skripsi yang berkualitas itu seperti apa. Nah, kalau Anda mengikuti tips-tips yang saya berikan ini, itu sudah saya pastikan bahwa satu, skripsi saudara itu pasti cepat akan selesai, kemudian dua, dosennya akan lebih senang karena saudara itu seperti punya planning gitu loh, perencanaan untuk membuat skripsi yang baik dan benar ya. Membuat ini tidak terlalu lama ya, 1 hari cukup lah ya, hanya beberapa jam sudah cukup perencanaan. Biasanya trik yang ini dulu saya ajukan ke dosen-dosen pembimbing saya waktu itu gitu. Jadi saya sudah membuat planning semacam itu. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat adik-adik, buat teman-teman yang lagi berjuang tentang skripsinya. Mudah-mudahan sehat terus, bahagia, skripsinya cepat kelar, dan mendapatkan nilai yang baik. Terima kasih. Sampai jumpa pada video-video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.